Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Uni berdaya, UM berjaya, IKUM selalu di hati alumni. Mohon perhatian kepada seluruh peserta demi menjaga kenyamanan acara. Kami mohon untuk dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan seksama. Terima kasih. Sembari menunggu acara dimulai, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk mengambil posisi yang paling nyaman selama menyaksikan materi dari ketiga narasumber kita nanti. Dan sebelum kita mulai, saya ingin melihat terlebih dahulu seberapa tinggi tingkat antusiasme dari peserta yang hadir pada dunia tatap maya pada pagi hari ini. Boleh banget dikirimkan pesan pada Zoom chat kita dengan template atau dengan pesan hadir _darah asal. Kira-kira yang hadir pada Zoom kali ini apakah dari Pulau Jawa saja atau Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, atau dari seluruh pulau yang ada di Indonesia? Sudah mulai satu yang masuk, oke. Saya rasa dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, walaupun kita mengadakan kegiatan webinar pada akhir pekan atau pada hari Sabtu, tentunya tidak mengurangi rasa semangat dan juga rasa keingintahuan, rasa belajar kita pada hari ini. Saya coba mulai bacakan pesan yang masuk. Ada dari Kediri, selamat pagi, selamat bergabung. Dari Malang tentunya sebagai tuan rumah. Dari Medan, Pulau Sumatera. Dari Malang lagi, tuan rumah. Kita masih lihat apakah ada yang dari Pulau Kalimantan mungkin, Pulau Sulawesi. Tentu kami masih menunggu antusiasme dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Dan ingat, nanti kita akan ada sesi penyampaian materi dari ketiga narasumber, lalu juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, ataupun juga ke diskusi bersama dengan pembicara kita. Dari Bandung juga hadir. Masih ada lagi yang ingin mengirimkan pesan. Saya masih menunggu apakah ada yang dari Pulau Kalimantan, Pulau Bali. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung kepada seluruh peserta yang telah membersamai kegiatan webinar pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak yang sudah mengirimkan pesan. Dan seperti biasanya, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan sebait pantun pembuka agar pagi hari kita di akhir pekan ini tetap semangat. Burung camar terbang ke awan, terbang tinggi di pagi yang cerah. Webinar bukan sekadar tontonan, semoga ilmu yang didapat penuh berkah. Saya ada satu pantun lagi agar semakin semangat. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah dekat bandara. Hati senang, jiwa gembira, kita bersua di suatu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sabahul khair minal Kuwait. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Suparno, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua 1 Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Ainin, MPD. Selamat pagi, Prof. Yang kami hormati pula, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Alumni IKUM, Ibu Dr. Anda Fatmawati. Yang kami hormati ketiga narasumber kita. Yang pertama, Bapak David Anggara Putra ST. Yang kedua, Bapak Nendi Fernandi Ramadan. Dan yang ketiga, Ibu Difta Pertamidian. Dan tentunya selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin di acara webinar karir dengan mengusung topik dengan tema Sosialisasi Portal Karir SIMI CV dan Virtual Recruitment PT JST Indonesia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertetap maya pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan webinar karir. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Ajoriko dapat menemani hadirin pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa.
Dengan harapan agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing kami persilahkan. Yang saya hormati Ketua Pusat Karir IKA atau BKK IKUM, Pak Ahmad Fahmi dan tim IT IKUM, Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati staf dari SIMI CV dan PT JST Indonesia. Yang saya hormati, saya banggakan para narasumber pada pagi hari ini. Ada Bapak David Anggara Putra, ada Bapak Diftah Pertamidian, dan ada Diftah Ibu ya, Ibu Diftah Pertamidian, dan Bapak Nendi Primandi Ramadan, dan pemandu acara kita yang luar biasa, Mas Riko Rahmat Ardiansa yang saat ini berada di Kuwait ya, Subahal Khair min Indonesia. Mas Riko, semua peserta yang hadir, khususnya para alumni Universitas Negeri Malang, patutlah kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya serta ridhonya kita pada pagi hari ini dapat bertatap maya dalam kegiatan webinar tentang sosialisasi portal karir SIMI CV dan virtual recruitment PT JST Indonesia. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik di antara pengurus pusat IKUM dan dengan berbagai pihak, khususnya dengan SIMI CV dan PT JST Indonesia. Semoga kerjasama yang baik ini dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, ketiga pihak, yaitu IKUM, SIMI CV, dan PT JST Indonesia, khususnya bagi para alumni, lebih khusus lagi alumni Universitas Negeri Malang dalam mengembangkan karir dan masuk ke dunia kerja. Kita pahami bersama, kita ketahui bersama bahwa memasuki dunia kerja di era sekarang ini, di era yang penuh kompetitif yang sangat ketat, ini tidaklah mudah. Meskipun demikian, para alumni perguruan tinggi, khususnya alumni Universitas Negeri Malang, tidak boleh putus asa. Dalam konteks ini, pengurus pusat IKUM sebagai organisasi legal formal alumni UM mengemban amanah daripada para alumni untuk memfasilitasi, memotivasi, mengkatalisasi dan memberdayakan alumni dalam mengembangkan karirnya dan masuk ke dunia kerja. Banyak upaya yang dilakukan oleh pengurus pusat IKUM untuk memberdayakan alumninya dalam mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Banyak program dan kegiatan PP IKUM untuk memfasilitasi calon lulusan mengembangkan karir dan masuk dunia kerja melalui kerjasama dengan berbagai pihak dan berbagai kegiatan, misalnya campus sharing and recruitment, job fair, dan lain sebagainya, termasuk scholarship expo, ya. Bahkan PP IKUM juga memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa UM yang tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan juga ada kegiatan rutin yaitu pembekalan calon wisudawan secara rutin menjelang wisuda. Saat ini PP IKUM bekerja sama dengan SIMI CV dan PT JST Indonesia untuk memfasilitasi lulusan UM atau alumni UM memasuki dunia kerja dan karir. Untuk itu kami atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SIMI CV dan PT JST Indonesia atas kerjasamanya yang baik ini. Semoga kerjasama ini berkelanjutan untuk mengembangkan karir alumni Universitas Negeri Malang. Para peserta webinar yang saya banggakan, saya atas nama pengurus pusat IKUM juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, Bapak David Anggara Putra, Ibu Diftah Pertamidian, Bapak Nendi Firmandi Ramadan, dan pemandu acara kita Mas Riko Rahmat Ardiansa. Atas nama pribadi dan pengurus pusat IKUM tidak lupa memohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua
khususnya bagi alumni UM dalam mengembangkan karir dan masuk dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar sosialisasi portal karir SIMI CV dan virtual rekrutmen PT JST Indonesia secara resmi kami nyatakan dibuka. IKUM selalu di hati alumni. Selamat berwebinar. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita dan meridai usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk tips dan juga trik pada saat teman-teman nanti melakukan tes tulis yang pada saat ini kemarin saya konfirmasi ke pihak HR-nya, untuk saat ini tes tulisnya tidak akan ada proses scrapulin. Jadi nantinya tidak dijelaskan secara rinci tesnya seperti apa, hanya saja nanti teman-teman akan dituntut untuk cepat dan juga teliti. Yang paling penting adalah cepat dan juga teliti. Dan yang kedua ada tes kemampuan dasar yang sebenarnya hampir di semua perusahaan juga melakukan tes tersebut. Dan yang harus ditekankan pada teman-teman semuanya ketika nanti melakukan tes di PT JST Indonesia, yang pertama adalah dipersiapkan dirinya. Jadi ketika nanti melakukan tes, jangan sampai teman-teman itu tidak siapnya baik dari hardware dan juga dari diri sendiri. Yang kedua adalah jawab dengan jujur, khususnya untuk psikotesnya. Karena apa? Psikotes di awal yang dilakukan dengan tes tulis itu akan dikonfirmasi pada saat interview. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak jujur pada saat psikotes, maka nanti akan ketahuan pada saat interview. Nah, disitulah poin yang harus teman-teman tekankan. Dan yang ketiga, karena tadi diminta untuk cepat dan juga teliti, harapannya pada saat tes nanti teman-teman tidak fokus, tidak panik, jangan sampai panik dan juga tetap harus fokus seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pada saat interview, ini hal yang paling penting pada saat tes di PT JST Indonesia. Karena apa? Pada saat interview ini, teman-teman akan dicocokkan dalam artian seperti ini. Ketika kami untuk saat ini yang diinformasikan ke Universitas Negeri Malang adalah lowongan maintenance staff dan juga HR staff. Yang pasti untuk dua posisi tersebut cukup terkotakkan untuk kualifikasinya atau jurusan yang dicari itu jurusan apa. Yang pasti yang pertama adalah teknik, mengesampingkan itu teknik elektro ataupun teknik otomotif ataupun teknik mesin, semuanya bisa melamar. Bahkan teman-teman ketika bergelar SPD pun tidak ST ataupun D3 itu semuanya bisa melamar. Jadi saya harap teman-teman nanti tidak perlu merasa minder dulu walaupun ini lowongannya untuk maintenance tapi gelarnya SPD, tidak apa-apa. Karena kebetulan saya juga SPD dan beberapa teman saya yang dulu lulus di proses rekrutmen JST Indonesia itu juga bergelar SPD. Jadi yang terpenting adalah bagaimana teman-teman saat itu saat di tes tersebut, bukan apa gelar teman-teman. Dan yang kedua adalah lowongan yang ada itu sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Di sini sebagai contoh seperti ini. Ketika kami membutuhkan seorang maintenance staff, maka kualifikasinya harus sesuai dengan apa yang kami harapkan. Maintenance staff yang kami harapkan di sini adalah orang yang cepat dalam bekerja, pintar reporting dan juga pintar reporting baik tulisan maupun tertulis dan juga baik pekerjaannya, baik dalam artian tidak melakukan kesalahan, karena di dalam dunia industri ketika teman-teman melakukan kesalahan maka efeknya tidak seperti pada saat kuliah yang nilainya jelek, tapi kalau di dunia industri efeknya adalah kerugian dari industri tersebut. Nah, sebagai contoh seperti ini, dulu ketika rekrutmen di PT JST Indonesia, salah satu lowongan yang dibuka adalah seorang QC analis, QC atau quality control analyst yang sebenarnya pekerjaannya lebih dekat ke QA. Dulu saya ketika di interview saya menyampaikan bahwa skripsi saya atau tugas akhir saya pada saat itu adalah terkait dengan analisa. Nah, di sini menjadi suatu poin nih, sama seperti teman-teman nanti ketika nanti diminta untuk menjelaskan skripsinya, maka usahakan skripsi teman-teman itu sesuai dengan lowongan yang dibuka oleh PT JST Indonesia. Seperti HR, apakah di deskripsi teman-teman atau di salah satu tugas teman-teman ada yang berkaitan dengan posisi HR, maka di situ akan menjadi poin keunggulan dari teman-teman seperti itu. Nah, kapan? Nah, tadi seperti yang saya bilang ya, kalau kita udah terlanjur nih, belum prepare, belum tahu mau jadi apa gitu ya, tapi udah lulus kebetulan, udah keburu lulus duluan. Nah, when should you prepare? Nah, prepare-nya pastinya sekarang, teman semua. Jangan ditunggu lagi, jangan besok-besok lagi ya. Kalau slogannya Nike ya, just do it gitu ya, just do it gitu ya. Kita jalanin sekarang.
itu jangan sampai ditunda lagi. Kenapa kita tidak boleh menunda? Nah, ini yang paling penting. Missed opportunities. Banyak sekali potensi-potensi yang kita akan lewati, teman-teman, kalau memang kita tidak mempersiapkannya sesegera mungkin, gitu ya. Dan ini sangat fatal, gitu ya. Jadi momen-momen itu kalau kita bisa lihat momen ya, kalau orang main bola gitu ya, striker ya, yang penting tuh bukan shootnya yang jago atau bukan dribbling yang jago, tapi adalah momen gitu ya, momen pas gitu ya, dimana kita bisa mengambil sebuah keputusan dan itu akan berefek untuk kelanjutan kita di masa depan nanti. Nah, lalu kenapa harus sekarang? Nah, ini yang paling penting nih ya, it's a competitive job market. Jadi di luar sana, waduh luar biasa. Teman-teman mungkin bisa sedikit riset berapa lulusan UM saat ini yang baru lulus ya, kemarin mungkin di wisuda terakhir ya. Berapa ribu yang lulus teman-teman? Lulusan SPD, lulusan teknik ya, lulusan informatika, berapa banyak teman-teman semua. Jadi teman-teman bisa nengok nih kiri kanan. Nah, kiri kanan teman-teman nih, walaupun secara virtual ya, secara webinar kita ya. Kiri kanan teman-teman atau teman sebangku kalian ini bisa menjadi kompetitor nanti saat kita masing-masing melamar pekerjaan, teman-teman. Makanya jangan ditunda, gitu ya, jangan ditunda. Planningnya jangan ditunda. Kalau mau ada training jangan ditunda, gitu ya. Mau belajar jangan ditunda karena it's a competitive job market. Kalau pertanyaan saya mungkin mewakili Mas David ya. Kalau misalkan ada 100 anak lulusan yang sama gitu ya dari UM gitu melamar secara berbarengan di JST, apa yang bikin kita memilih? Posisinya mungkin terbuka 10 ya. Apa yang bikin kita memilih 10 anak pertama nih untuk at least belum diterima ya. Belum diterima misalkan baru dalam posisi interview ya. Itu bahkan belum diterima ya, belum interview user, baru interview HRD. Apa yang menjadi pembeda? Jadi banyak ya, Mas Afi juga mention sertifikasi gitu ya. Ada beberapa training tambahan. Organisasi juga termasuk teman-teman semua. Makanya saya bilang tadi, kita harus prepare itu jangan pas lulus, tapi sebelum lulus. Karena kegiatan kita tuh, waktu kita tuh banyak saat kita belum lulus waktu itu. Nah, jika sudah tertinggal pun jangan ditunda-tunda lagi. Nah, how will you stand out? Ya, gimana sih cara kita bisa terlihat gitu ya? Kalau kita bisa bayangkan kita adalah sebuah pohon ya di hutan Amazon gitu ya. Mirip-mirip, ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Ada pohon A, pohon B, pohon C gitu ya. Tapi saat kita tarik jauh gitu ya, semuanya sama, semuanya pohon gitu ya. Jadi gimana cara kita bisa menebang atau mengambil manfaat gitu ya saat kita employer atau si penebang pohon nih, yang mana yang terbaik yang bisa kita ambil teman-teman semua. How will you stand out? Nah, ini harus dipikirkan, ini harus di planning. Kira-kira apa sih yang memang kita harus persiapkan nih bersama-sama agar kita bisa one step ahead gitu ya. Ada satu langkah yang lebih dulu dibandingkan teman-teman semua. Terdengar mungkin agak keras ya gitu ya. Oh, saya harus one step ahead, saya harus ngalahin yang lain. Tapi begitulah job competition ya gitu ya. Jadi kita harus berkontestasi gitu ya hanya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun jangan dipungkiri juga teman-teman semua, jika kita tidak mendapatkan gitu apa yang kita mau, misalkan posisi tertentu ya. Nah, ini juga dijadikan pembelajaran juga kembali untuk kita. Apa yang harus kita perbaiki? Apa yang harus kita tambah? Training apa? Sertifikasi apa yang harus kita tambahkan untuk bisa stand out gitu ya. Karena justru pengalaman saat kita gagal ini adalah salah satu pengalaman yang terbaik yang bisa kita manfaatkan ya untuk next step-nya seperti apa. Jadi jangan khawatir, jangan lelah gitu ya, karena semua orang melakukan hal yang sama. Jadi jangan khawatir, nggak kalian doang yang gagal. Banyak sekali gitu ya teman-teman yang mungkin gagal di pertama, mungkin harus percobaan kedua, ketiga, atau bahkan ke-10 baru mendapatkan pekerjaannya nanti. Mungkin sedikit cerita ya, saya campur dengan sedikit cerita. Dulu saya bekerja pertama kali itu sebagai waitress bahkan. Tapi waitress di grupnya MAP ya. Waktu itu di grupnya Starbucks gitu ya. Saya waktu itu di Cold Stone Ice Cream. Waktu itu saya tidak banyak. Salah satu yang bikin saya diterima adalah pastinya beberapa skill mumpuni, karena saya kebetulan anak komunikasi gitu ya. Jadi saya karena akan head to head gitu ya dengan customer gitu ya. Jadi peran komunikasi juga harus didahulukan. Nah, ini juga teman-teman harus research ya sebelumnya ya. Kalau misalkan ada posisi tertentu gitu ya, kayak contoh nanti mau melamar di salah satunya di JST ya, kita harus punya beberapa pengalaman gitu ya yang kita bisa, atau project gitu yang kita bisa jelaskan agar relate gitu ya saat nanti interview dengan HRD maupun dengan user. User senang banget biasanya kalau kita bisa menjelaskan sesuatu yang sangat relate gitu ya. Nah, yang kedua adalah
bahasa Inggris kebetulan nih teman-teman. Tadi disebut juga lagi sama Mas David ya. Bahasa Inggris nih perlu loh teman-teman ya. Bahkan nanti mungkin saya harus agak menekankan sedikit ya. Untuk di tahun ini dan tahun depan seterusnya teman-teman semua, bahasa Inggris itu akan dan pasti menjadi suatu kebutuhan di mana tidak ditanya lagi teman-teman. Jadi nggak ditanya lagi bisa bahasa Inggris atau nggak ada. Karena udah jadi standar gitu ya. Sama seperti CV, kita nggak nanya CV-nya mana. Ya memang standarnya kalau kita melamar itu pakai CV. Nah salah satunya adalah bahasa Inggris teman-teman. Jadi jangan ada alasan lagi ya kita ya. Jangan ada alasan lagi, kita sudah banyak paparan, internet juga sudah banyak, yang gratis pun sudah banyak teman-teman semua. Jangan sampai kita tidak bisa tertinggal ya, tidak stand out gitu ya. Ini bahkan PPT saya sendiri aja pakai bahasa Inggris nih ya. Artinya kita sudah harus dibiasakan diri untuk bisa berbahasa Inggris gitu ya. Jangan kalah sama Mas Riko udah ke Kuwait duluan ya. Jadi harus bisa nih, kira-kira ada bahasa-bahasa apa nih yang kita harus bisa persiapkan sebelumnya gitu ya. Nah, saat ini, real time hari ini, di portal karir IKUM ini sudah ada organisasi yang bergabung atau perusahaan yang bergabung. Salah satunya perusahaan dari Mas David Anggara Putra nih, sudah masuk ke dalam portal karir IKUM dan menawarkan opportunity atau kesempatan nih buat teman-teman sebagai alumni untuk dapat bergabung. Nah, kalau misalnya mau ngecek nih organisasi apa saja, silahkan ke bagian organisasi ya teman-teman. Nanti di akun job seeker atau akun pencari kerja juga nanti teman-teman bisa melihat nih ada perusahaan apa saja yang sudah berada di IKUM, dan saya yakin nih tim IKUM nanti kedepannya akan terus memperkaya halaman ini gitu ya, akan terus nanti perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dan juga sudah memang bekerja sama untuk mendapatkan talent dari IKUM itu akan muncul di halaman ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek perusahaan apa saja dan juga pekerjaan apa saja yang tawarkan, misalkan dari PT JST ya, yang Mas David di sini representasikan gitu ya. Di sini sudah ada nih yang tadi Mas David bilang ada job untuk role maintenance staff dan juga HR staff nih. Jadi nanti teman-teman tinggal cek aja nih apa syaratnya, kemudian bagaimana cara daftarnya, tinggal teman-teman klik di sini. Misalkan untuk maintenance staffnya, tentunya Mas David dan juga perusahaannya sudah menuliskan ya informasi mengenai uraian tugasnya, persyaratan yang nanti teman-teman bisa silahkan baca di sini. Kemudian juga bisa cek informasi tambahannya untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan gitu ya. Dan ini sudah disclose ya range gajinya. Jadi teman-teman bisa tidak perlu lagi nanti menebak-nebak saya dapat berapa, apakah nanti layak atau tidak. Di sini tim dari GST sudah menginfokan gitu ya berapa range gajinya, kemudian apa uraian tugasnya dan persyaratannya seperti itu. Jadi kedepannya nanti portal ini akan terus berkembang. Nanti dari IKUM juga akan terus memasukkan organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, dan tentunya nanti lowongan pekerjaannya akan semakin banyak. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini, hari ini, mumpung peluangnya sudah ada, jadi kita sambut nih peluangnya dengan membuat akun gitu ya di dalam portal karir IKUM untuk dapat mendaftar atau mengakses lowongan yang ada di sini. Nah, selain daripada pekerjaan, karena misi dan visi misi Simisol dan juga IKUM itu bukan hanya menawarkan pekerjaan, tapi bagaimana nih membuat teman-teman itu stand out, skillnya selalu bertambah gitu ya, karena untuk bisa mengakses pekerjaan, bisa melamar pekerjaan itu kita harus memiliki skill yang mumpuni gitu ya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa mengakses nih artikel-artikel ataupun informasi yang sudah di-share oleh tim IKUM maupun tim Simisol gitu ya di dalam portalnya langsung. Jadi portal karir IKUM bekerja sama dengan Simisol ini tidak hanya memprovide lowongan pekerjaan saja, tapi juga satu paket nih dengan apa saja sih yang harus teman-teman lakukan, tips and triknya gitu ya, supaya diri teman-teman itu bisa stand out. Tadi kita kan ingin berusaha membantu nih teman-teman supaya stand out, supaya nanti saat melamar pekerjaan, karena dunia pekerjaan ini semakin kompetitif, teman-teman itu ada pembedanya dengan kandidat lain dan tentunya akan menarik perhatian HR
recruiter gitu ya, supaya teman-teman bisa masuk ke tahap selanjutnya sampai ter-hire gitu. Jadi silahkan nanti setelah masuk ke dalam portalnya, tadi selain mengecek ada lowongan apa saja yang tersedia, teman-teman juga bisa mengakses artikel-artikel di sini untuk memberi teman-teman informasi ya, tambahan knowledge, insight gitu ya, seperti misalkan tips and trick wawancara, terus misalkan yang masih bingung nih sebagai lulusan baru, apakah saya harus S2 langsung atau saya cari kerja gitu ya. Jadi silakan nih semua kegelisahan atau hal yang ingin teman-teman tahu itu silakan bisa diakses di dalam portal karirnya. Seperti itu ya. Nama saya Rifki Yuda Pradana, saya izin bertanya kepada Mas Nendi. Pertanyaannya adalah, apakah menurut Mas Nendi baiknya mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang kita miliki walau gajinya kecil, ataukah mencari pekerjaan yang jauh berbeda dari yang kita pelajari saat kuliah namun gajinya relatif baik? Mungkin begitu, apakah bisa ditangkap? Oke, ini faktual kondisi lapangan banget ya. Makasih Mas Rifki. Boleh Mas Nendi langsung Siap. dijawab? Baik, terima kasih. Mas Rifki, sekali lagi terima kasih atas pertanyaannya, di mana pertanyaannya mungkin relevan untuk semua peserta ya. Karena peserta ini kan mungkin baru-baru lulus atau sudah lulus dan mau berlanjut ke pekerjaan kedua gitu ya, yang pertama maupun kedua. Pertanyaannya yang pertama tadi adalah, Mas Rifki sekali lagi terima kasih. Apakah lebih baik gitu ya memilih pekerjaan yang mungkin gajinya kecil, linear, atau yang gajinya besar tapi tidak linear dengan apa yang kita sudah pelajari sebelumnya? Kalau jawabannya sih simpel ya, yang linear dan besar gajinya yang pasti, karena dua-duanya dapat ya dari segi pembelajarannya kita sudah paham, gajinya besar. Itu kan kalau case-nya yang perfect gitu ya. Cuman kenyataan di lapangan kan tidak seperti demikian. Nah, kalau untuk ini tergantung ya. Jadi kita mungkin bedah dulu dari segi pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja pertama gitu ya, kan ini case-nya beda ya, antara kita sudah pekerjaan ketiga, keempat dengan pekerjaan pertama itu berbeda, Mas Rifki. Jadi kalau yang kita baru dapat gitu ya, kita lulusan pendidikan tapi ternyata kerjanya jadi marketing biasanya gitu ya. Ini lintas sekali nih. Ya, walaupun pendidikan itu masih ada komunikasinya ya kan, kita ngajar kita kan di depan public speaking gitu ya, masih ada hubungannya lah sedikit dengan marketing atau langsung dengan frontliner gitu ya, Mas Rifki. Kalau untuk saya, karena pengalaman pribadi saya sudah kurang lebih hampir 12 tahun ya di industri pendidikan dan juga sales marketing, yang pasti saya pilih adalah yang gajinya kecil, yang gajinya besar walaupun tidak linear. Kenapa? Karena kesempatan kita itu biasanya walaupun nanti jadi kayak tadi ya, Mas David juga jadi SPD ya. Ini masuknya ini udah sangat di luar sekali gitu ya. Saya sales marketing juga lulusan Ilkom. Jadi it really doesn't matter gitu ya, Mas Rifki. Karir kita ke depan itu bisa kita titi walaupun memang jalurnya itu berbeda. Kalau kita tarik data secara general ya, pekerjaan itu yang tersedia itu sangat tidak linear, Mas. Contoh ya, misalkan jangankan jauh-jauh ya, di Malang deh. Di Malang kita lulusan SPD, pendidikan gitu, atau spesifik lah pendidikan matematika. Dengan lowongan gitu ya, guru matematika itu sangat-sangat jauh tidak rasional gitu ya. Rasionya itu mungkin satu pekerjaan untuk 100 gitu ya. Pendidikan di mana mereka harus compete lagi. Artinya kan chance-nya secara logika, chance-nya itu kita nggak akan dapat gitu ya posisinya gitu kan. Itu harus yang terbaik banget, dan itu pun dengan beberapa faktor-faktor tertentu ya, entah lokasi gitu ya. Oke, linear tapi jauh gitu misalkan, atau perusahaannya kecil misalkan, belum pernah kedengar, atau nggak ada BPJS-nya atau apa, itu banyak banget faktor-faktor yang misalkan jadi relevan. Jadi kalau kita pertama yang dipikir itu, mungkin saya agak alihkan pertanyaannya sedikit, adalah goal utama kita tadi. Goal utama kita saat kita baru lulus. Mas Rifki mungkin izin, udah alumni berapa lama Mas saat ini? Saya alumni 19, Pak. Mas. 19, berarti udah kerja udah berapa lama Mas Rifki? 1 tahunan, belum genap 1 tahun. Nah, saat ini linear atau enggak pekerjaannya? Kalau yang sekarang lumayan linear. Lumayan linear, alhamdulillah. Berarti itu rezeki ya, Mas Rifki ya. Tapi sekali lagi, berarti kan kalau kita tarik tadi mundur, kita misalkan tadi lulusannya apa gitu ya, misalkan IT, kita linear dengan yang IT, walaupun jadi marketingnya gitu ya, atau jadi operasionalnya, atau jadi HR-nya gitu ya. Karena in the end nanti saat kita sudah di tengah-tengah pengalaman, misalkan sudah 4-5 tahun, itu kita memang spesifikasi ada 2 ya,
job knowledge sama job function gitu ya. Antara kita di industri yang linear atau di job function yang linear. Ini juga terpisah lagi ya pembagiannya. Jadi nggak apa-apa kita jadi sales, tapi salesnya misalkan kita lulusan IT di perusahaan IT gitu ya. Jadi walaupun kita jualan, tapi kita punya basicnya nih. Kita punya basicnya untuk saya tahu nih sebenarnya alat-alat IT atau development itu IT itu seperti apa. Jadi coba cari yang linearnya seperti itu. Saat ini mungkin tetap ya balik lagi ya. Yang tersebar secara umum itu adalah sales marketing karena posisinya banyak pertama, kedua bergulirnya cepat gitu ya. Jadi banyak keluar masuk kita bisa menggantikan gitu posisinya seperti itu. Jadi kalau yang pertama Mas Rifki kalau nyari pengalaman ya pasti seperti demikian. Walaupun industrinya masih di situ-situ saja itu bagus. Kalau nggak pun ya nggak tidak masalah. Tapi kalau memang sudah ke depan-depan malah mungkin ya sebagai saya juga yang sudah jauh ya udah pengalaman di atas 10 tahun itu udah doesn't really matter kira-kira kita linear atau enggaknya karena nanti bukan degree lagi yang membentuk tapi pengalaman kita sebelumnya. Jadi saya ini contohnya ya, saya udah mungkin di atas 10 tahun ini di industri pendidikan walaupun saya bukan orang pendidikan tapi saya akan dapat kerjanya ya. Ujung-ujungnya yang nawarin tuh pasti itu, entah jadi branch manager untuk tempat course kayak gitu-gitu ya atau perguruan tinggi atau apa, misalkan arahnya tuh pasti di industrinya bentuknya pendidikan Mas Rifki. Nah, itu nanti tinggal kita telaah kira-kira yang kita mau gitu ya seperti apa. Mudah-mudahan menjawab Mas Rifki. Pada siang hari ini saya kebagian untuk menyampaikan sertifikat mewakili pengurus pusat IKA UM sebagai ucapan terima kasih secara tulus dari kami kepada para narasumber. Yang pertama, sertifikat kami sampaikan kepada Mas David ya. Mas David ini alumni Fakultas Teknik ya. Tahun berapa dulu masuk? Tahun masuk 2015 Ibu. Oh 2015, oh berarti sudah tidak kenal saya ya, karena saya 2015 sudah pindah ke dari Humas ya, dari Kepala Humas. Awalnya dulu sampai dengan 2012 saya di kemahasiswaan di A3 Lantai 3, kemudian menjadi Kepala Humas 2012 sampai 2014, kemudian pindah lagi yang terakhir ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian. Nggak kenal ini. Mungkin Pak Fahmi ya, Mas Riko Mas David kenal ya, muridnya Pak Fahmi. Iya, Bu. Ya, Oke. Ya, terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar IKUM dan partisipasinya sudah memberikan materi ya, pencerahan dan juga success story kepada adik-adik alumninya. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa memberikan pencerahan ya kepada adik-adik alumni UM, dan juga mungkin pada siang hari ini juga ada alumni dari perguruan tinggi yang lain selain UM. Ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih Mas David Anggara Putra. Ini sertifikat dari IKUM. Tolong diterima. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kenangan yang indah dari kami ya, disimpan. Kemudian berikutnya sertifikat kami sampaikan kepada Mas Nendi. Saya jadi ingat kalau tidak salah tanggal 6 Mei kemarin Mas Nendi ke kantor IKA ya, di Geraha Rektorat lantai 7 dengan Mbak Okta ya. Iya betul. Apa Prof In juga. Ainin. Iya betul. Pak Tris ya. Saya cari-cari. Ya betul Prof. Ya. Tangga desa itu Mbak Okta itu. Ya. Saya cari-cari tadi di WA. Aduh namanya siapa ya gitu. Saya ketik Simi CV ternyata keluar nama Mbak Okta itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nendi. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa meminta bantuan lagi dari Mas Nendi untuk menjadi narasumber pada acara IKA selanjutnya ya. Insya Allah nanti pada bulan Juli akan ada event besar, sehingga nanti mungkin kemungkinan besar nanti Mas Nendi akan kami mintai bantuan menjadi narasumber. Siap, Ibu. Pada pembekalan calon wisudawan UM. Biasanya pesertanya itu ratusan, bahkan lebih dari 1.000. Biasanya begitu. Nah ini sangat pas sekali sehingga kita juga sekaligus mensosialisasikan portal karirnya yang kerjasama dengan Simi CV ini, sehingga nanti juga bisa dipandu oleh tim dari Simi CV ya. Simisol ini ya, Simisol ya. Jadi rebranding Bu Fatma, Prof Ainin mohon izin. Jadi di tahun 2025 ini kita rebranding gitu ya, namanya jadi Simi Solution. Alhamdulillah kita berekspansi dari Simi Solnya solution sebenarnya.
Bukan Oh remedy. gitu, soalnya tuh solution ya. Iya, Makanya tadi betul. saya tanya Mas Ade, ini kenapa kemarin simi CV, sekarang simi sol, apa ini sama? Ternyata solution. Oh ya, bagus Betul, sekali tadi ya. branding betul Bu Oh Fati. begitu, ya bagus lah. Ya, terima kasih Mas Nendi sertifikatnya. Kemudian selanjutnya Mbak Difta Pertamidian, ya ini juga tadi narasumber dari Simisol, mungkin sudah eh, offline. Masih ada? Eh, oh masih ada. Ada. Ya Mbak Difta. Iya, Ibu, terima Ya, kasih. ya, silakan sertifikatnya ya. Ini sebagai ungkapan rasa tulus dari kami ya, sebagai terima kasih kami kepada Simisol. Hmm. Terima Terakhir kasih, Bu. ini Mas Riko ini host sekaligus moderator tetap dari pengurus pusat IKUM. Walaupun dia jauh di mata, tetapi tetap di hati. Walaupun dia jauh di Kuwait, tapi tidak bisa lepas dari eh, tugasnya dari IKUM. Ya. Terima kasih ya Mas Riko yang selalu sedia setiap kali dipanggil oleh IKUM untuk pengabdiannya kepada eh, Ikatan Alumni ya, karena IKUM selalu di hati alumni. Saya kira demikian eh, dari saya. Mudah-mudahan acara pada pagi hingga siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di acara berikutnya. Terima kasih, saya kembalikan kembali ke Mas Riko. Silakan.